Halo semuanya, selamat datang kembali di Outdoor Indonesia. Melanjutkan rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara Indonesia ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, kita sedikit melihat salah satu wajah kota Jakarta di kawasan Tamrin ke arah Sudirman. Kemudian kita juga lihat wajah kota Jakarta lainnya yang ada di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Manggarai. Kedua lokasi ini memang sangat bertolak belakang secara kondisi walaupun berada di dalam wilayah yang sama. Bahkan di sekitar Sudirman Tamrin, kalau kita berjalan sedikit ya ke arah sisi belakang dari gedung-gedung, juga kita menemukan kawasan padat penduduk. Dan salah satu alasan untuk dipindahkannya ibu kota ke IKN adalah karena padatnya populasi kota Jakarta. Selain itu, untuk kawasan padat pinggir kali seperti ini biasanya hanya berubah ataupun menjadi tertata pada saat ada program-program pemerintah seperti normalisasi. Untuk wilayah yang ada di IKN sendiri, di luar dari KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan, juga ada rumah-rumah penduduk yang disiapkan. Rumah-rumah tersebut bisa saja dalam bentuk rumah susun ataupun hunian vertikal, atau juga rumah-rumah tapak. Nah, rumah tapak itu paling banyak diminati oleh masyarakat ya. Kemudian tetap menganut ataupun mengusung konsep hijau, di mana area-area terbuka hijau akan lebih banyak dibandingkan dengan bangunan. Sekadar informasi, luas IKN sendiri adalah 4 kali lipat dari luas kota Jakarta, dengan target penduduk nantinya di tahun 2045 adalah 2 juta penduduk saja. Lalu bila kita bandingkan dengan penduduk Jakarta per tahun 2023 yaitu 10,67 juta, maka Jakarta memang sangat-sangat padat. Dengan pemindahan ibu kota tersebut, maka Jakarta tidak lagi akan berstatus daerah khusus ibu kota. Nantinya Jakarta akan menjadi daerah khusus Jakarta ataupun DKJ. Nah, populasi yang cukup padat ini sebenarnya bukan cuma ada di Jakarta, tapi di Pulau Jawa secara keseluruhan ya. Yang kita lihat di Badan Statistik ya, ternyata Pulau Jawa itu didiami oleh lebih dari setengah populasi ataupun penduduk total Indonesia. Dengan demikian menjadikan Pulau Jawa adalah pulau yang cukup padat. Bahkan di era Pak Soeharto ya, sudah dilakukan proses-proses pemindahan penduduk melalui program-program transmigrasi. Ya, proses perpindahan penduduk tersebut dilakukan dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia yang masih rendah ya tingkat kepadatan penduduk. Salah satu lokasi yang benar-benar kita bisa lihat padatnya penduduk adalah di sini, di kawasan Kebon Pala Tanah Rendah, kemudian juga di kawasan Kebon Manggis di pinggir aliran Kali Ciliwung. Selain itu, kita juga bisa melihat dari lokasi-lokasi bantaran kereta ya, atau area-area rel kereta yang memang di sana ada rumah-rumah masyarakat dibuat di beberapa bagian pinggir dari rel. Sebenarnya itu secara aturan memang tidak diperbolehkan. Alasan berikutnya untuk pemindahan ibu kota negara ke IKN adalah krisis air bersih di DKI Jakarta. Penyebabnya diantaranya adalah kurangnya suplai air untuk bisa diolah menjadi air bersih. Hal ini disebabkan oleh kemarau yang panjang ataupun juga banyak ya sumber-sumber air yang ada di Jakarta yang tercemar. Seperti yang juga kita lihat di sepanjang Kali Ciliwung, di mana airnya itu juga banyak terdapat sampah-sampah ya, dan ini salah satu bentuk dari pencemaran air. Untuk kawasan IKN Ibu Kota Nusantara yang baru sudah dirancang dengan area-area yang cukup banyak ya, kolam-kolam retensi, area konservasi air, terutama untuk mensuplai air bersih bagi kebutuhan masyarakat yang akan menghuni wilayah tersebut. Keberadaan IKN sendiri sebenarnya cukup mengangkat nantinya kawasan-kawasan ataupun kota-kota yang ada di sekitar area IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kabupaten Penajam sendiri. Bahkan dengan adanya
moda transportasi baru di Kalimantan seperti kereta ya, ataupun juga nanti akan ada perluasan dari jalur tol, tentunya akan lebih luas dari area-area yang ekonominya makin bergerak. Untuk tahap awal, area yang dibangun adalah area KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Area ini merupakan area yang memang diperuntukkan bagi presiden, kemudian juga lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian sebagai awal dari rencana pemindahan ibu kota menuju ke IKN Kalimantan. Nah, ini adalah jalur kereta ya, ada kereta ringan dan juga jalur kereta yang konvensional. Jalur kereta konvensional itu akan ada ke arah Samarinda dan ke arah Balikpapan dari KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan awalnya, serta kota IKN sendiri secara keseluruhan. Fasilitas lain sebagai akses ke IKN juga dilengkapi dengan bandara. Nah, bandaranya seperti di video kita sebelumnya telah dimulai pembangunannya dan sudah mencapai tahap dari perataan tanah, kemudian akan dilanjutkan dengan penguatan serta pengecoran dan pengaspalan. Biasanya proses secara umum adalah seperti itu. Alat-alat berat juga dikerahkan untuk merampungkan proses dari pembuatan bandara VVIP IKN yang ada di Kabupaten Penajam. Dan ini merupakan salah satu akses jalur udara bagi nantinya para pejabat pemerintah, para tamu negara untuk menuju ke IKN yang diintegrasikan dengan jalan tol yang ada. Dengan begitu, selesainya semua akses menuju ke IKN, maka terdapat tiga moda transportasi yang bisa dipergunakan. Pesawat ini hanya untuk VVIP dan VIP, tapi untuk umum bisa menggunakan landasan ataupun bandara yang ada di Balikpapan. Kemudian mencapai IKN-nya dapat menggunakan tol ya, ataupun jalan tol yang sedang dikerjakan dari arah Balikpapan ke arah IKN. Nantinya itu disambungkan dengan jalan tol Balikpapan Samarinda. Lalu yang berikutnya adalah kereta. Ya, ini yang belum ada kita lihat progresnya karena nampaknya fokus di sini adalah penyelesaian dari gedung-gedung utama KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Kemudian alasan yang ketiga pemindahan ibu kota ke IKN adalah tingginya urbanisasi atau tingginya perpindahan penduduk dari berbagai daerah ke kota Jakarta. Seperti kita ketahui tadi, jumlah penduduk kota Jakarta sendiri adalah 10,6 juta jiwa. Ini belum ditambah dengan penduduk yang ada di kota Bekasi, mungkin di 2-3 juta ya. Kemudian penduduk yang ada di Depok, Tangerang, Bogor, dan area lainnya yang berada di sekitar area tersebut menuju ke kota Jakarta setiap harinya membuat kota Jakarta benar-benar menjadi sangat padat. Oleh itu, ya, mobilitas masyarakat kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa sampai di tujuan yang diinginkan di kota Jakarta dan sebaliknya. Nah, untuk IKN sendiri seperti yang kita lihat di bawah, di sini dibuat akses-akses ya, dan juga moda-moda transportasi baru semuanya modern dan mengadopsi konsep hijau menggunakan energi listrik dan lainnya. Stasiun-stasiunnya juga berada di area-area yang sudah didekatkan dengan hunian, perkantoran, kawasan-kawasan transit oriented development. Maka untuk mencapai stasiun tersebut dibutuhkan waktu ya, jalan kaki mungkin maksimal adalah 10 menit. Dan urbanisasi untuk ke kota IKN ini memang dibatasi nantinya. Kalau pada tahun 2045 maka jumlah penduduknya hanya menjadi 2 juta jiwa. Selebihnya mungkin akan diarahkan untuk pengembangan kota yang baru ya, atau kota lain yang bisa di upgrade ataupun dikembangkan lebih baik lagi.
fasilitas-fasilitas yang juga dibangun di area KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan yang nanti rencananya di 17 Agustus ya mulai beroperasi adalah rumah sakit. Di bawah ini adalah pembangunan dari rumah sakit Hermina, mulai land clearings ya, dan banyak alat berat yang melakukan perataan tanah. Nampaknya nanti mungkin akan dimulai pembuatan pondasi dan erecting dari bangunan itu sendiri menjadi sebuah struktur bangunan yang nantinya tentu akan mengadopsi juga konsep hijau, sky garden, serta konsep energi yang low emission. Selain rumah sakit, yang kita lihat lagi dibangun di IKN juga adalah hotel ya. Hotel Nusantara. Rumah sakit sendiri ada 4. Ini baru satu Hermina. Sebelumnya sempat ada Mayapada ya, dan ada satu lagi rumah sakit saya lupa namanya. Jadi fasilitas-fasilitas penunjang dari kelangsungan KIPP ataupun IKN baik untuk rumah sakit, hotel juga disiapkan ya, termasuk rumah-rumah ibadah. Nah, rumah ibadah, masjid dan lainnya itu dikumpulkan di satu lokasi di arah selatan, di mana ada masjid, ada pura, ada gereja dan lainnya untuk tempat ibadah bagi masyarakat. Yang terakhir ya, alasannya adalah bahaya bencana alam. Nah, seperti kita ketahui Jakarta sendiri sering terjadi banjir, kemudian juga gempa bumi ya. Ditambah lagi permukaan air laut yang makin lama makin masuk ke daratan, dan yang kita ketahui untuk proyek-proyek giant seawall itu saat ini tidak begitu berjalan secara optimal untuk memblok dari air laut yang mencoba masuk ke daratan kota Jakarta. Nah, Belanda sebenarnya sudah banyak program-program dan juga pembangunan-pembangunan yang telah sukses untuk menahan air ya masuk ke daratan. Dari itu maka Jakarta dengan kondisi seperti ini memperbaikinya, menatanya tentu akan butuh waktu sangat banyak. Tambah lagi kondisinya yang sudah sangat padat ya. Kadang di beberapa lokasi itu kumuh. Di pusat kota mungkin kita melihat yang bagus-bagus ya. Jalan tol, kemudian taman, trotoar bagus ya, halte dan lainnya. Namun banyak sekali sisi Jakarta yang masih perlu penataan ya, pembangunan dan pemerataan. Ini hanya salah satu contohnya. Di beberapa video kita sebelumnya kita juga mengangkat masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta mendirikan gubuk-gubuk liar ya di dalam kawasan rel kereta itu sendiri, baik dipergunakan untuk hunian atau juga dipergunakan untuk hal lain, menaruh barang, membuang sampah. Ini yang susah ya kalau Jakarta. Kebiasaan membuang sampahnya oknum-oknum yang ada di pinggir kali, oknum yang ada di rel kereta masih tidak hilang ya. Ini contohnya di bawah juga kita lihat sampah-sampah mengalir di aliran air Kali Ciliwung yang cukup kencang. Nah, itu tadi aliran sungai, bantaran rel ya, masih ada di tempat-tempat lain seperti di pinggir pelabuhan ya, di sekitar Angke, di sekitar ujung muara Kali Angke, itu juga perlu sekali untuk ditata. Walaupun nanti kota Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, namun hal-hal seperti ini harus tetap dilakukan karena masyarakat, para penduduknya masih ada, dan diharapkan masyarakat dapat ya mematuhi dari aturan-aturan yang sudah ada, aturan-aturan untuk mendirikan hunian, aturan-aturan menjaga kebersihan, membuang sampah, dan aturan-aturan lainnya terkait dengan disiplin tata tertib kota itu sendiri. Sebenarnya rencana pemindahan ibu kota dari Batavia ya itu sudah juga dimulai dari sejak zaman Hindia Belanda. Pada waktu itu Belanda juga melihat Jakarta adalah sebuah kota yang sudah mungkin tidak layak ya untuk menjadi kota yang bisa dikembangkan, karena tadi secara kondisi ya, faktor alam dan lainnya perlu dibuatkan satu kota lain. Nah, tujuan yang awal itu adalah Bandung. Bandung itu sebuah kota yang
Menurut Belanda itu berada di tengah hutan namun bagus dan subur, maka dikembangkanlah Bandung dari statusnya mungkin kota kecil menjadi kota besar, menjadi rencana ibu kota Hindia Belanda. Makanya kita melihat di Bandung sendiri itu banyak gedung-gedung dan peninggalan Belanda pada waktu itu, karena memang mereka sudah menyiapkan hal tersebut. Sayang sekali tidak terjadi. Lalu di Presiden Soekarno ya muncul lagi untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Namun seiring berjalannya waktu beliau bertukar ya, masa jabatannya habis, berganti Pak Presiden Soeharto pada waktu itu, maka tidak dilanjutkan. Presiden Soeharto juga mulai ya melakukan menjajaki untuk memindahkan ibu kota karena Jakarta seperti tadi urbanisasi ya. Bahkan Pak Presiden Soeharto sendiri di era Orde Baru melakukan transmigrasi ya, membuat program-program tersebut untuk memindahkan penduduk-penduduk yang padat di Pulau Jawa ya. Ini Jakarta sepadat ini ya, Jawa juga cukup padat sih sebenarnya, ke lokasi-lokasi lain. Lalu areanya adalah Jonggol. Nah, makanya kita lihat ke arah Jonggol, ke arah dari arah Cibubur, Cilengsi, ya, kemudian lagi ada yang dari arah Bekasi, ada Taman Mekarsari juga di sana. Sebenarnya udah mulai dipersiapkan akses-akses dan lainnya, namun tidak terrealisasi. Lalu dilanjutkan juga di zaman Pak SBY, sama tidak terrealisasi, dan akhirnya di zaman Pak Jokowi maka dieksekusilah untuk pemindahan kota. Nah, kotanya sendiri bukan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetapi adalah Penajam ya, Penajam di Kalimantan Timur di sekitar Balikpapan tadi. Hal ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang, teknologi, kemudian juga kondisi alam, sejarah dan lainnya. Jadinya menunjuk atau menentukan kawasan Penajam tersebut untuk menjadi ibu kota negara, hinggalah keluar juga undang-undang ya, dan dimulailah pembangunannya. Nah, ini adalah salah satu jalan yang ada di pinggir Kali Ciliwung di kota Jakarta. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana rumah-rumah penduduk sebelah menyebelah itu hanya dibatasi oleh tembok. Jadi cukup padat. Ke arah bawah ini adalah ke arah Kali Ciliwung. Area-area inilah sebenarnya yang juga perlu sekali mendapat perhatian untuk segera dilakukan penataan. Mereka-mereka yang tinggal di pinggir kali biasanya akan terancam ya, bahaya banjir, naiknya air sungai ya, ke rumah-rumah, kemudian lumpur. Nah, kalau air masih lebih bisa dibuang ya. Kalau misalnya lumpur itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu untuk mengeluarkannya dan membersihkan rumah. Iya, kalau terjadi sekali. Nah, biasanya itu bisa terjadi berkali-kali. Dengan begitu, area-area pinggir kali di sini yang yang kita lihat adalah melakukan normalisasi dengan melebarkan kali Ciliwung, membuat tanggul, membuat jalan akses sehingga masyarakat yang ada di pinggir kali lebih terlindungi dari bahaya banjir. Nah, masyarakat yang di pinggir kali ini sebenarnya kalau kita lihat lagi aturan-aturannya, tanahnya itu adalah tanah yang memang tidak boleh didirikan bangunan ataupun hunian. Tapi pemerintah juga biasanya ya ada sisi humanis untuk melakukan penggantian terhadap bangunan-bangunan yang ada yang terkena dari pekerjaan-pekerjaan normalisasi. Masih ada 17 km lagi yang sudah mulai dikerjakan ya, dilanjutkan setelah sekian lama mandek. Baik, kita harapkan dengan IKN ya mungkin Indonesia akan mulai sebuah kota baru, peradaban baru yang lebih baik. Dan Jakarta tetap menjadi kota yang lebih tertata. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.